Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Berkati setiap kami yang mendengar firman Tuhan, berikan kami karunia untuk dimampukan melakukan kebenaran firman-Mu dan juga menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, em, pagi hari ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya. Dan tema bulan ini sepanjang bulan November ya. November ini berbicara mengenai bagaimana kita menjaga ketekunan kita di dalam mengikut Tuhan ya. Dan tentunya ada hal-hal yang harus kita kerjakan dalam kita terus menjaga semangat, terus menjaga ketekunan kita di dalam Tuhan. Karena apa? Karena memang kita ada hidup di dunia yang em, seringkali bisa membawa kita atau mendorong kita keluar dari memaksa kita keluar dari rencana Tuhan. Itu sebabnya kita terus diingatkan bagaimana kita terus bertahan, terus terus menjaga ketekunan kita ya di dalam Tuhan. Baik, minggu ini kita berbicara bagaimana kita bertahan dalam pencobaan ya. Kalau minggu lalu kita bicara tentang bagaimana kita berjalan dalam em, apa namanya dalam ketekunan ya. Nah, hari ini kita bicara tentang bertahan dalam ketekunan. Kita percaya bahwa pencobaan itu nggak usah diundang juga dia sering datang sendiri ya, nggak usah diundang-undang gitu, nggak usah dipanggil-panggil, kadang-kadang dia datang sendiri. Nah, di ayat Roma 5 ayat 3 sampai 4 dibilang begini, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bapak Ibu, kalau kita melihat dari ayat ini, di ayat 3 itu dikatakan bahwa dan bukan itu saja, artinya ada em, ada satu perintah atau ada satu pernyataan sebelum ayat 3 ini. Kalau nanti Bapak Ibu dibaca di dalam dari ayat 1 sampai ayat 2 ya, di sana dibahas, dikatakan tentang bagaimana kita bermegah dalam kemuliaan Allah. Tapi di ayat 3 ini Paulus menjelaskan kepada orang-orang di Roma bahwa kita tidak hanya bermegah ketika kita menerima kemuliaan Allah, tetapi di dalam ayat 3 dan 4 Paulus menekankan bahwa kita juga harus bermegah di dalam kesengsaraan. Ya, kenapa? Karena kita tahu bahwa kesengsaraan di sana dikatakan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Ini adalah satu rangkaian yang nggak bisa dipisahkan ternyata Bapak Ibu. Jadi kita nggak hanya cukup bermegah ketika kita mengalami kebaikan Tuhan, kita mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan, tetapi Paulus mengingatkan bahwa ketika kita ada dalam pencobaan sekalipun, kita ada di dalam kesengsaraan, kita ada di dalam kondisi yang tidak baik menurut kita dalam kondisi yang begitu tertekan, tertindas ya. Paulus mengingatkan bahwa kita pun harus juga mampu bermegah dalam kesengsaraan. Bapak Ibu, kita nggak bisa bermegah dalam kesengsaraan, kita nggak bisa bermegah di dalam pencobaan kalau kita nggak punya iman yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Ya, iman dan ketekunan itu berjalan bersama-sama. Jadi iman dan ketekunan nggak bisa dipisahkan ternyata, karena dia harus berjalan bersama-sama. Iman membawa kita percaya kepada Tuhan, dan ketekunan membuat kita menjadi terlatih, Bapak Ibu. Ya, ketekunan membuat kita secara konsisten mengerjakan apa yang menjadi bagian kita di dalam Tuhan. Ya, ternyata Alkitab mencatat ada dua sumber sumber pencobaan ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, sumber pencobaan itu datang dari si jahat ya, itu jelas ya. Makanya di dalam apa namanya? Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kita harus melawan ya, melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa di udara seperti itu. Nah, ternyata eh,
pencobaan itu bisa datang dari si jahat, tapi tidak selalu datang dari si jahat, Bapak Ibu. Yang kedua adalah bahwa pencobaan itu bisa datang dari diri kita sendiri, bersumber dari diri kita sendiri ya. Seringkali kita membawa diri kita masuk dalam pencobaan tanpa kita sadari, atau bahkan kita sadari kita mencoba, kita pun masuk ke dalam pencobaan yang kita buat sendiri ya. Itu di dalam Yakobus 1 ayat 14 dikatakan tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Ia diseret dan dipikat oleh keinginannya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Jadi kita lihat bagaimana ternyata pencobaan pun datang dari diri kita. Nah, Bapak Ibu, dari ayat Roma 5 ayat 3 sampai 4 ini kita akan menyoroti 4 hal ya. Kita mau belajar dulu tentang ada 4 hal dari ayat ini. Mohon maaf Bapak Ibu, suara saya eh, agak ini karena saya masih dalam batuk ya. Yang pertama kita lihat kesengsaraan. Apa sih kesengsaraan itu Bapak Ibu? Kalau kita lihat Bapak Ibu di dalam bahasa Yunaninya, kesengsaraan itu diartikan telipsis ya, diartikan sebagai tekanan atau penindasan ya. Tapi justru ternyata Bapak Ibu lewat situasi ini, lewat kesengsaraan atau lewat pencobaan ini, justru merupakan kesempatan bagi kita orang percaya untuk bertumbuh. Amin. Jadi ternyata kesengsaraan itu baik, ada baiknya untuk kita Bapak Ibu. Penindasan situasi-situasi sulit dalam hidup kita itu ternyata ada baiknya terjadi dalam hidup kita. Tuhan izinkan itu bukan karena Tuhan jahat. Tuhan izinkan itu bukan karena Tuhan udah nggak sayang dengan kita. Tuhan izinkan itu bukan juga karena selalu karena dosa, bukan. Tetapi itu Tuhan izinkan itu untuk membuat kita sebagai orang percaya untuk bertumbuh lewat situasi-situasi yang tidak mengenakan. Ya, lewat setiap proses dalam hidup kita itu adalah kesempatan untuk kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, karena biasanya dalam keadaan tertekan, dalam keadaan sengsara, dalam keadaan pencobaan, orang mulai datang kepada Tuhan ya. Seringkali kesengsaraan mau adalah jalan ya. Keadaan situasi sulit adalah jalan orang kembali bertobat datang kepada Tuhan. Ya, kembali mencari Tuhan. Jadi penindasan keadaan atau pencobaan ataupun situasi sulit yang mungkin hari-hari ini sedang kita alami. Ingat satu hal, bahwa di dalam itu pun Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang percaya. Apa itu? Itu adalah kesempatan untuk kita bertumbuh kepada Tuhan, kesempatan untuk kita mengandalkan Tuhan, kesempatan bagi kita untuk kita terus berharap kepada Tuhan, kesempatan untuk kita melihat tangan Tuhan yang dahsyat, tangan Tuhan yang luar biasa yang akan menolong kita. Amin. Ya, yang bagian kedua kita melihat bagaimana ketekunan. Ketekunan dalam bahasa Yunani disebut hupomone ya. Hupomone ini terdiri dari 2 kata Bapak Ibu. Hupo artinya di bawah dan mone itu tinggal. Artinya ketekunan itu adalah kemampuan untuk kita bisa tinggal, untuk kita bisa bertahan dalam di bawah tekanan yang sangat sulit, yang sangat berat. Jadi ketekunan membawa kita bisa mampu bertahan dalam keadaan sulit apapun dalam hidup kita. Saya percaya bahwa kita sudah mengalami banyak hal dalam hidup kita. Ya, kita mungkin sudah pernah mengalami titik terendah dalam hidup kita. Bapak Ibu, ketika itu terjadi, ketika kita nggak lari dari proses kita, maka kita menjadi orang-orang yang terlatih untuk menghadapi masa-masa sulit. Amin. Ya, kita menjadi orang yang terlatih untuk menghadapi hal-hal yang mungkin menurut kita sangat-sangat sulit. Tapi Tuhan mengajarkan kita satu hal bahwa ketekunan itu membuat kita mampu, membuat kita memberikan kita satu kekuatan untuk kita bisa tinggal bahkan di bawah tekanan berat sekalipun. Amin. Sama seperti seorang atlet yang berlatih, Bapak Ibu. Ya, ketika dia berlatih, dia mengalami banyak hal, dia harus melewati proses yang luar biasa. Ya, untuk apa? Untuk badannya
terlatih untuk memikul ataupun untuk melakukan hal-hal yang berat, sehingga ketika pertandingan dihadapi oleh seorang atlet, dia sudah menjadi orang yang terlatih, dia sudah menjadi terbiasa, Bapak Ibu, ya. Dia udah bisa melewati pertandingannya. Bahkan kenapa seorang atlet berlatih begitu rupa ya dengan latihan-latihan berat, karena dia melihat ada satu satu hal yang dia mau capai. Apa itu? Dia mau memperoleh medali. Ya, sehingga itu mendorong dia memfokuskan dirinya untuk berlatih sekalipun dalam keadaan yang sangat berat, sekalipun latihannya berat, Bapak Ibu. Saya percaya bahwa latihannya lebih berat daripada pertandingan di hari H. Betul ya Bapak Ibu ya. Selama latihan itu pasti justru jauh lebih berat bebannya, lebih berat hal-hal yang dilewati daripada ketika hari di mana dia bertanding. Nah, kita mau seperti seorang atlet, ya, kita mau melatih diri kita untuk kita terus hidup dalam ketekunan, ya, amin. Yang bagian yang ketiga, mari kita lihat bagian yang ketiga adalah tahan uji, ya. Tahan uji di sana dikatakan dokime. Tahan uji ini apa sih? Tahan uji ini ternyata adalah satu karakter yang kuat terbukti dari hasil proses atau ujian. Ya, jadi tahan uji itu membuat kita menjadi memiliki karakter yang kuat ketika kita diperhadapkan dengan situasi, ketika kita diperhadapkan dengan pencobaan-pencobaan berat, ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal yang sangat-sangat menekan kita. Amin. Ya, di level ini yang sering dikatakan istilah pemurnian, Bapak Ibu. Ya, tahan uji itu kita semakin dimurnikan, kita dibawa kepada pemurnian, karakter kita semakin dimurnikan, ya. Pemurnian seringkali kita lewati dari dapur perapian. Artinya apa? Pemurnian seringkali kita lewati dari persoalan-persoalan yang kita hadapi, dari masalah-masalah yang kita hadapi. Ya, Yesaya 48 bilang, ayat yang ke-10 di sana dikatakan, aku telah memurnikanmu, tetapi bukan seperti perak yang dimurnikan, sebaliknya aku memurnikanmu dalam tungku penderitaan. Ya, Tuhan memurnikan kita lewat hal-hal sulit. Tuhan seringkali memurnikan kita lewat hal-hal yang sangat-sangat menurut daging kita mungkin sangat menyakitkan, tapi itu adalah kesempatan untuk kita menjadi orang-orang yang tahan uji. Sehingga akhirnya apa? Tuhan mendapati orang-orang yang murni di hadapan Tuhan. Ya, karena di proses ini banyak orang yang mundur, Bapak Ibu, nggak tahan dengan apa namanya dengan ujian, ya. Ini menjadi satu ujian untuk kita bisa dimurnikan. Di proses pemurnian ini banyak orang yang gugur, Bapak Ibu. Ya, mungkin kita bisa melihat mungkin rekan-rekan pelayanan kita banyak yang mundur ya ketika pemurnian terjadi dalam hidupnya. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita pagi hari ini bahwa ternyata kesengsaraan membawa kita menjadi orang yang dimurnikan di hadapan Tuhan. Nah, bagian yang keempat kita mau belajar dari Roma 5 tadi adalah kita berpengharapan di dalam Tuhan. Ya, di sana dikatakan elpis ya, elpis. Yang artinya bukan pengharapan itu bukan sekedar sesuatu yang nggak nyata, yang samar-samar. Paulus mau bilang bahwa pengharapan itu nyata. Pengharapan di dalam siapa? Tentunya pengharapan di dalam Kristus itu kuat, itu aman, dan pengharapan akan Tuhan, pengharapan akan janji-janji Tuhan. Amin. Ya, ternyata kesengsaraan membuat kita berharap penuh kepada Kristus. Pengharapan membawa kita kepada kesengsaraan, pencobaan membawa kita kepada kita berharap penuh kepada janji-janji Tuhan. Ibrani 6 ayat 19 bilang pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ya, kita tahu bagaimana saw atau jangkar itu, Bapak Ibu, yang jangkar itu ada di apa namanya di kapal untuk apa? Fungsinya adalah untuk menahan kapal sehingga kapal itu tidak hanyut. Kita bisa bayangkan ya, begitu beratnya kapal, tapi ketika jangkar diturunkan,
jangkar ini bisa menahan apa namanya kapal supaya tidak dihanyutkan oleh gelombang, oleh badai ya, oleh ombak seperti itu. Nah, Tuhan menggambarkan bahwa pengharapan itu adalah sauh ya. Itu adalah jangkar yang kuat dalam hidup kita yang membawa kita terus kepada fokus kita kepada Tuhan, yang membuat kita terus berdiri tegak, yang membuat kita terus berpengharapan kepada Tuhan, yang membawa kita tidak diombang-ambingkan oleh banyak hal, ya, tidak membawa kita jauh dari Tuhan. Pengharapan membawa kita kepada keintiman juga dengan Tuhan. Amin. Nah, pagi hari ini kita mau melihat bahwa ternyata dari apa yang tadi kita sudah dengar bahwa ternyata Tuhan punya tujuan untuk mengizinkan ketika dia mengizinkan pencobaan terjadi. Yang pertama, bahwa kesengsaraan atau pencobaan itu adalah alat yang dipakai Tuhan untuk mengembangkan ketekunan atau mendewasakan kerohanian kita. Amin. Ya, yang itu yang pertama, bahwa kita diajar, kita didewasakan lewat situasi sulit. Kita didewasakan, rohani kita didewasakan lewat pencobaan. Bagian yang kedua tadi kita sudah melihat bahwa pencobaan kita diajar lewat pencobaan untuk kita tahan uji. Ya, Martin Jones berkata seperti ini, pencobaan menguji kasih kita kepada Tuhan. Kalau jika kita hanya mengasihi Tuhan ketika segala sesuatunya berjalan baik, maka iman kita tidak sejati. Pencobaan memurnikan iman kita seperti api memurnikan emas. Ya, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Martin ini ya. Dan firman Tuhan juga sudah menjelaskan itu. Amin, bahwa ternyata pencobaan juga menguji kasih kita kepada Tuhan. Apakah ketika pencobaan itu datang kita menyalahkan Tuhan? Apakah ketika kita diperhadapkan dengan pencobaan atau situasi yang sulit atau penderitaan, kita justru menjauh dari Tuhan, kita justru meninggalkan pelayanan, kita justru meninggalkan keintiman kita dengan Tuhan, kita justru meninggalkan kebiasaan kita membaca firman Tuhan, bahkan kita mulai tidak percaya dengan apa yang Tuhan katakan. Ya, jadi pencobaan ini membawa kita untuk menguji kasih kita juga kepada Tuhan. Jadi pastikan Bapak Ibu bahwa apapun yang kita alami hari-hari ini, kita terus melekat dengan Tuhan. Kita terus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita terus membangun iman kita, ketekunan kita kepada Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu, saya belajar dari em, kisah Daud, Bapak Ibu. Di dalam Mazmur 119:71 dibilang begini, bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Supaya apa? Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Kita tahu kisah Daud, Bapak Ibu, bagaimana dia mengalami hal yang sulit dalam hidupnya. Dan banyak banyak sekali waktu-waktu di mana dia diperhadapkan dengan hal-hal yang sangat-sangat menekan jiwanya ya Bapak Ibu ya. Kita tahu bagaimana dia dikejar-kejar oleh Saul ketika Saul mulai merasa iri kepada Daud ya, sehingga apa, sehingga Daud bersama pasukannya, dia bersembunyi di goa-goa, dia bersembunyi di gunung-gunung, di bukit-bukit, hanya untuk supaya dia tidak dibunuh oleh Saul. Kita lihat bagaimana dalam kondisi ini Daud jiwanya pasti sangat tertekan Bapak Ibu. Ada satu ketakutan mungkin dalam dirinya. Tapi di satu sisi dia dia melihat bahwa seperti itu pun Saul, dia melihat Saul sebagai orang yang diurapi Tuhan. Sehingga pada waktu dia punya kesempatan sebenarnya untuk balas dendam kepada Saul, dia nggak melakukannya, Bapak Ibu. Ada satu kesempatan dia bisa membunuh Saul, tapi dia nggak melakukannya. Karena di titik ini pun dia masih melihat Saul sebagai orang yang diurapi oleh Tuhan. Dan dia sangat menghormati orang yang diurapi Tuhan. Saya bisa membayangkan kondisi Daud pada waktu itu. Mungkin dalam jiwanya bergejolak ya Bapak Ibu, antara dia dia ketakutan ya, dia pengen menyelesaikan masalah ini ya, salah satunya ya ada kesempatan tinggal dia balas dendam gitu, tapi yang hebat dari Daud ini, dia menghormati orang yang diurapi Tuhan sekalipun nyawanya terancam ya. Di sini dikatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Apakah ini yang keluar dari mulut kita Bapak Ibu ketika kita diperhadapkan dengan situasi sulit?
Apakah kita berani berkata bahwa aku apa namanya, sekalipun aku tertindas, itu baik bagiku. Hal ini hanya bisa dikatakan oleh orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Hanya orang-orang dewasa yang bisa bilang, oh semua penindasan, semua keadaan gak baik, itu baik bagiku. Supaya apa? Supaya aku belajar Tuhan ketetapan-ketetapanmu. Supaya aku belajar apa yang kau mau Tuhan. Supaya aku belajar apa yang Tuhan inginkan lewat masalah ini. Ya mari Bapak Ibu, kita sampai di level ini. Sampai di level di mana ketika kita diperhadapkan masalah berat, kita bilang itu baik bagiku. Amin. Ya, bagaimana Daud juga menghadapi anaknya Absalom, ya, yang Absalom juga ingin membunuh Daud. Saya pikir Daud ini luar biasa. Ini salah satu tokoh yang begitu luar biasa, sekalipun dia sering jatuh dalam dosa, tapi dia bangkit dan dia punya hati yang benar-benar mengasihi Tuhan. Mari kita belajar seperti Daud ya Bapak Ibu. Sekalipun dalam keadaan sulit, dia masih bisa bilang bahwa sekalipun aku tertindas, itu baik bagiku. Nah, dengan cepat saja Bapak Ibu, kita mau melihat bagaimana rahasia untuk kita bisa bertahan dalam pencobaan. Yang pertama adalah melihat pencobaan itu satu anugerah, bukan hukuman. Amin. Yakobus 1 ayat 2 di sana sampai 4 di sana dikatakan, saudara-saudara, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu sempurna. Nah, ketika ketekunan kita menjadi matang, Alkitab berkata kita menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan apapun. Jadi mari kita mengganti cara berpikir kita, mengganti mindset kita Bapak Ibu, bahwa apa? Bahwa melihat pencobaan itu kita nggak lihat sebagai hukuman, tetapi satu anugerah. Sama seperti yang Daud katakan, itu baik bagiku untuk apa? Kita belajar ketetapan-ketetapan Tuhan, bahwa pencobaan itu mendewasakan kita, pencobaan memurnikan kita. Itu bagian yang pertama, Bapak Ibu. Mari kita mengganti pola pikir kita bahwa pencobaan itu enggak hukuman. Pencobaan itu bukan karena Tuhan jahat. Pencobaan bukan karena Tuhan enggak sayang lagi sama Bapak Ibu. Tapi karena apa? Itu adalah anugerah. Amin. Itu adalah em, alat untuk membawa kita menjadi orang-orang yang semakin kuat. Yang kedua adalah mari kita meneladani Kristus untuk kita bisa bertahan dalam pencobaan. Kita ikuti teladan Kristus. Ya, Yesus memberikan teladan sempurna dalam menghadapi penderitaan. Meskipun ia mengalami berbagai pencobaan, ia tetap setia sampai akhir ya. Sama juga dengan Paulus menunjukkan ketekunan luar biasa meskipun menghadapi berbagai penderitaan dalam pelayanannya. Mari kita belajar Bapak Ibu, bagaimana Kristus juga sudah memberikan teladan ya, bagaimana dia mengosongkan dirinya, dia meninggalkan statusnya sebagai anak Allah ya, dia memberikan dirinya sampai mati di kayu salib. Teladan ini yang harus kita ikuti Bapak Ibu, bahwa ketika iblis mencobai dia tidak jatuh dalam pencobaan. Sebagai manusia, dia berkemenangan. Amin. Ya, ini yang kita mau teladani Bapak Ibu. Nah, bagian yang ketiga, kita melihat bagaimana kita bisa bertahan di dalam pencobaan. Kita fokus kepada panggilan surgawi. Amin. Filipi 3 ayat 13 sampai 14 dibilang gini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang aku lakukan, kata Paulus. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi fokus kita bukan lagi kepada masalah, Bapak Ibu. Fokus kita adalah kepada panggilan Tuhan dalam hidup kita. Apa panggilan Tuhan dalam hidup kita? Kita melakukan kebenaran. Apa panggilan Tuhan dalam hidup kita? Kita serupa segambar dengan Tuhan. Apa panggilan dalam hidup kita? Kita terus ada di dalam hidup melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, fokus kita jangan lagi kepada masalah. Selama kita melihat masalah itu besar, maka Tuhan menjadi kecil dalam hidup kita.
Selama fokus kita adalah masalah, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk mengizinkan Tuhan, untuk melihat bagaimana tangan Tuhan menolong kita. Selama fokus kita kepada masalah, maka Tuhan itu terlalu kecil untuk kita. Amin. Ya, jadi seperti Paulus bilang, aku meninggalkan apa yang ada di belakangku. Apa yang ada di belakang Paulus, Bapak Ibu? Di belakang Paulus itu ada, dia sedang berbicara bahwa dia meninggalkan dulu tentang eh, semua hal yang pernah dia lakukan. Paulus ini orang hebat, dia punya pasukan besar, dia ini orang yang terpandang, orang yang dihormati. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Kristus, dia meninggalkan semua kemewahannya dan dia berlari-lari kepada panggilan sorgawi. Kita tahu bagaimana Paulus menderita dalam pelayanannya ya. Dia dibuang ke Pulau Patmos dan dia mengalami banyak hal dalam pelayanannya Bapak Ibu. Nah, kita mau belajar dari teladan mereka ini bahwa mungkin ada waktu di mana kita mungkin akan mengalami hal-hal yang sangat sulit itu. Tapi mari kita fokus kepada panggilan Tuhan dalam hidup kita. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu, kita lihat bahwa bagian yang keempat adalah kita percaya kepada janji Tuhan. Amin. Kita percaya pada janji Allah. Itu yang membuat kita mampu bertahan dalam pencobaan. Firman Tuhan berkata bahwa pencobaan yang kamu alami, pencobaan-pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Tuhan udah janji Bapak Ibu, mari kita percaya. Seringkali ketika kita diperhadapkan dengan pencobaan atau situasi berat, banyak orang bilang mulai kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Padahal di sana dikatakan pencobaan-pencobaan yang kita alami, semua apapun bentuknya, Tuhan bilang itu pencobaan biasa. Kenapa itu pencobaan biasa? Karena Tuhan ada di sana Bapak Ibu. Dia berjanji, dia memberikan jalan keluar. Bapak Ibu, kita nggak sendiri menghadapi apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Tapi dia sedang, dia menemani setiap kita. Amin. Dia berjanji memberikan kita jalan keluar. Dia berjanji memberikan kita kemenangan selama kita percaya kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu. Amin. Nah, saya tutup dengan ini Bapak Ibu. Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ya, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Berbahagialah Bapak Ibu yang bertahan dalam pencobaan. Kenapa? Karena dia menjadi orang yang tahan uji dan akan menerima mahkota kehidupan. Ya, saya percaya pagi hari ini kita akan diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menanggung segala hal dalam pencobaan kita. Jangan lari dari persoalan Bapak Ibu. Jangan lari dari pencobaan yang kita hadapi. Kalau kita lari dari pencobaan, kalau kita lari dari masalah kita, maka kita nggak akan punya kekuatan untuk menanggung segala sesuatu. Ya, kita nggak punya apa namanya, kita nggak punya keahlian menghadapi masalah. Ya, percayalah bahwa Tuhan ada dalam situasi apapun dalam hidup kita. Dalam situasi sulit hari ini mungkin yang sedang Bapak Ibu alami, Tuhan ada, Tuhan memberikan jalan keluar pagi hari ini. Sharingkan ini Bapak Ibu di BR kita masing-masing. Ceritakan pengalaman Anda, bagaimana Anda bisa bertahan dan menang menghadapi masalah ataupun pencobaan. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah mengalami situasi yang sangat sulit, yang menurut Bapak Ibu ini di luar pikiran manusia, tapi saudara bisa menang dalam menghadapinya. Coba ceritakan itu kepada rekan-rekan di BR kita masing-masing. Pengalaman itu dan bagaimana Bapak Ibu bisa menang dalam menghadapi pencobaan. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami percaya bahwa kami punya Allah yang besar, lebih besar dari apapun yang kami hadapi hari ini. Kami perkatakan bahwa masalah kami biasa-biasa saja karena Tuhan kami
lebih besar dari masalah kami. Ajar kami percaya Tuhan, ajar kami meneladani Engkau, ajar kami melihat masalah itu bukan hukuman, tapi ada satu kesempatan di mana Tuhan membawa kami kepada pemurnian, kesempatan untuk kami bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu, bertumbuh dalam pengalaman kami berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih berkati anak-anak-Mu yang mendengar firman Tuhan hari ini. Mereka yang sedang dalam keadaan sulit, aku berdoa pagi hari ini, berikan jalan keluar, karena itu janji-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.